Tahukah Anda bahwa 1 dari 3 anak di Afrika Sub-Sahara mengalami stunting? Masalah ini bukan sekedar soal tinggi badan, tetapi tentang masa depan, generasi, dan pembangunan sebuah kawasan. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi, kronis, dan infeksi berulang. Menurut laporan Bank Dunia, meskipun angka stunting di Afrika, khususnya bagian Sub-Sahara, mulai menurun sejak tahun 2000, lajunya jauh lebih lambat dibandingkan Asia dan Amerika Latin. Dampaknya sangat serius, mulai dari gangguan perkembangan otak, rendahnya prestasi pendidikan, hingga menurunnya produktivitas saat dewasa. Lalu pertanyaannya, faktor apa saja yang menyebabkan tingginya angka stunting pada balita di Afrika khususnya daerah Sub-Sahara? WHO mendefinisikan stunting sebagai kondisi tinggi badan anak berada di bawah -2 standar deviasi. Di Afrika khususnya daerah Sub-Sahara, rata-rata prevalensi stunting mencapai 34%. Bahkan di beberapa negara bisa mencapai lebih dari 50%. Pertumbuhan penduduk yang cepat tidak diimbangi dengan perbaikan gizi dan layanan kesehatan menjadi penyebab utamanya. Faktor sosial memainkan peran penting. Pendidikan ibu yang rendah membatasi pengetahuan tentang gizi, pola asuh, dan kesehatan anak. Kurangnya akses informasi kesehatan juga menyebabkan praktik pemberian makan yang tidak sesuai kebutuhan tumbuh kembang anak. Kemiskinan rumah tangga membuat keluarga sulit mengakses makanan bergizi. Ketimpangan ekonomi antar wilayah juga memperparah masalah ini, terutama di daerah pedesaan. Ketahanan pangan keluarga sangat menentukan status gizi anak. Penyakit infeksi seperti diare dan malaria masih sangat tinggi di daerah Afrika khususnya Sub-Sahara. Infeksi berulang menghambat penyerapan nutrisi dan meningkatkan resiko stunting. Penelitian ini menunjukkan anak yang baru saja mengalami diare memiliki resiko stunting yang jauh lebih besar. Akses air bersih dan sanitasi layak masih sangat terbatas. Lingkungan yang tidak sehat meningkatkan resiko infeksi berulang yang berdampak langsung pada pertumbuhan anak. Usia ibu saat melahirkan, jarak kehamilan, serta berat badan lahir rendah menjadi faktor penting. Anak dengan berat badan lahir rendah memiliki resiko lebih tinggi mengalami stunting. Stunting berdampak jangka panjang, mulai dari rendahnya kemampuan kognitif, prestasi pendidikan, hingga produktivitas ekonomi. Dalam skala besar, stunting memperkuat siklus kemiskinan dan menghambat pembangunan nasional. Laporan WHO dan Bank Dunia menekankan pentingnya intervensi multisektoral. Pendekatan yang menggabungkan pendidikan ibu, layanan kesehatan, nutrisi, dan sanitasi terbukti lebih efektif dibandingkan upaya sektoral tunggal. Stunting di Afrika khususnya daerah Sub-Sahara dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, kesehatan, lingkungan, serta karakteristik ibu dan anak. Penanganan stunting membutuhkan kebijakan terpadu dan berkelanjutan untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif. Terima kasih telah menonton dan belajar bersama kami. Semoga video ini menginspirasi kalian terus belajar, dan see you next video.